Shalom saudara, selamat sore. Puji Tuhan kita boleh berkumpul lagi di tempat ini. Jujur hari ini saya juga agak surprise ya. Ternyata istri saya pelayanan juga sama saya nggak dikasih tahu. Sampai tadi di sini, dari bawah tante bilang, oh hari ini pelayanan bareng ya, kan? Ternyata puji Tuhan hari ini bisa ikut pelayanan sama kalian. Semuanya bersuka kita, amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita sore hari, kita mau satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang luar biasa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, kasih setiamu dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh hadir di tempat ini, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau beribadah tempat ini, kami mau muji, membesarkan nama-Mu, mau menyembah Engkau Tuhan. Biar Tuhan pimpin sertai kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu kami sore hari ini sudah Engkau hancurkan Tuhan. Dan kami berdoa biar Roh Kudus Engkau berkarya sebebas-bebasnya. Apapun yang Kau mau lakukan, biarlah semuanya terjadi di tempat ini. Kami lepaskan kuasa-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Pimpin serta ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama bagi berdiri bersama, yuk kita mau sorak-sorak bagi Tuhan karena penyertaannya begitu luar biasa buat setiap kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan maksimumnya kita. Amin.
kekuatanku, penopang hidupku, di keselamatan. Amin. Di atas gunung batu. Amin. Kau dibuka. Amin. Kalau Tuhan Yesus jadi jaminan kita, itu siapa yang jadi lawannya kita, men? Allah kita begitu luar biasa. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau katakan bersama, kekuatanku, perisaku, tak tempat perlindunganku, penghiburku, pembelaku, menara kekuatanku, tak kuandalkan diri, ku percaya firman-Mu, Yesus.
Buat kemenangan, amin. Sekarang katakan bersama, ku percaya. Biar jemaat nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan kekuatanku.
Segala keadaan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang selalu ada bersedia kami. Kau Allah yang selalu menyertai kami dalam setiap keadaan. Sebab itu kami mau menguatkan kepercayaan kami kepada Engkau. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Mungkin ada kami yang sakit, mungkin ada kami hari ini yang punya masalah, punya beban, tapi kami percaya Allah kami tidak pernah meninggalkan kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Katakan sekali lagi dengan hati seluruh. Satu-satunya yang ku andalkan, hanya Kau yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku yang kami andalkan, kami percaya, satu-satunya yang kami percaya dalam hidup kami hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan. Kami sampaikan sorak-sorai puji-pujian penyembahan kami dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Dan kami yakin melalui setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau bersemayam di atas pujian umat-Mu. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami sesuai dengan janji firman.
Terima kasih buat kehadiran. Kami menghargai, kami menghormati kehadiran Tuhan. Karena itu kami membuka hati kami lebih lagi, memberi kesempatan untuk Tuhan berkata-kata, menasehati, mengingatkan, menghibur setiap kami umat-umat-Mu lewat firman kebenaran. Karena itu kami mau ambil sikap seperti Maria, untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima kebenaran firman yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap benih firman yang akan ditaburkan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan firman Tuhan sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, sehingga hidup kami semakin diubah, bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu sampai kebesaran bagi setiap kami malam ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya. Shalom, Tuhan. Sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus sore ini, kita akan kembali sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah berkat di balik penderitaan. Sekali lagi, berkat di balik penderitaan. Seringkali banyak umat Tuhan berasumsi antara berkat dan penderitaan itu adalah dua hal yang terpisah, dua hal yang tidak mungkin bisa bersatu, dua hal yang tidak mungkin ada kaitannya. Sehingga kalau mereka mengalami penderitaan, mereka berkata, aku sedang tidak diberkati. Ya, sebaliknya kalau mereka diberkati, mereka berkata, wah, berarti aku tidak mengalami penderitaan. Sepertinya antara berkat dan penderitaan itu dua hal yang tidak ada kaitannya. Padahal kalau kita belajar bersama pada malam hari ini, ternyata ada berkat yang akan diperoleh umat Tuhan di balik penderitaan. Dengan kata lain, setelah umat Tuhan rela, siap mengalami penderitaan, barulah menerima berkat itu. Ya, tentu penderitaan yang dialami menderita karena Tuhan, menderita karena belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, karena siap rela menderita karena Tuhan, menderita karena belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka di balik penderitaan itu ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita umat-umat Tuhan. Ya, dan bicara tentang berkat, jangan hanya berasumsi, jangan hanya beranggapan tentang materi saja. Memang salah satu berkat yang paling diharapkan oleh manusia itu uang. Ya, karena dianggap bahwa uang itu penting. Memang uang kita butuhkan, tapi saya mau ingatkan, uang itu bukan segala-galanya dalam hidup kita. Bukan segala-galanya. Ya, uang kita butuhkan, tapi uang bukan segala-galanya dalam hidup kita. Nah, berkat yang Tuhan siapkan buat kita, yang kita akan belajar bersama pada malam hari ini, bukan bicara tentang uang, bukan. Ya, tapi ada berkat yang lain yang Tuhan siapkan kalau kita rela menderita karena Tuhan, menderita karena hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita akan belajar bersama. Berkat-berkat apakah yang ada di balik penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan yang mau menderita karena Tuhan, menderita karena belajar hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Nah, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita baca dari kitab Yakobus pasal yang pertama, di ayat yang kedua mulai sampai dengan ayat yang keempat. Yakobus pasal pertama di ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah
sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu, yaitu kita sebagai umat Tuhan, menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Nah, Bapak Saudara, kitab Yakobus berkata bahwa kesulitan, tantangan, penderitaan, pencobaan yang dialami oleh umat Tuhan karena Tuhan, karena belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, akan dikatakan akan membuat umat Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Berkat yang pertama yang ada di balik penderitaan, menderita karena Tuhan, menderita karena belajar untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkat yang pertama yang akan diterima oleh umat Tuhan adalah kedewasaan. Sekali lagi, kedewasaan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah menjadi orang tua, ya, kalau melihat anak-anak kita bertumbuh, maka tentu kita berharap kedewasaan mereka bukan hanya secara fisik, tapi kedewasaan mereka juga meliputi aspek kehidupan yang lain, termasuk secara pemikiran, termasuk secara mental, termasuk juga secara iman rohani. Sungguh sangat menyedihkan kalau kita punya anak, fisik lahiriahnya, badannya tambah besar, tapi pemikirannya, mentalnya tidak dewasa. Mungkin sudah umur belasan atau bahkan mungkin sudah 20 lebih, tapi masih berpikir, masih bersikap, masih bertindak seperti anak umur 5 tahun. Badannya gede, ya, karena memang umurnya sudah lumayan, sudah belasan atau 20 lebih, tapi sikapnya, pemikirannya masih seperti anak 5 tahun. Saya percaya Bapak Ibu pasti sedih. Karena apa? Yang kita harapkan anak kita bukan cuma gede badannya, bukan cuma gede fisiknya, bukan cuma dewasa fisiknya, tapi pemikirannya, sikapnya, mentalnya juga dewasa seiring. Ya, demikian juga di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita sebagai umat-umat Tuhan semakin hari semakin bertumbuh dewasa. Iman rohani kita semakin dewasa. Dan kedewasaan itu hanya bisa diraih kalau umat Tuhan siap dan rela menderita karena Tuhan. Kalau tidak mau menderita karena Tuhan, maka umat Tuhan akan sulit untuk bertumbuh dewasa secara iman dan rohani. Saya tunjukkan satu ayat lagi, kita lihat ya. Roma pasal yang kelima. Di ayat yang ketiga mulai. Roma pasal 5 di ayat yang ketiga mulai sampai dengan ayat yang keempat. Ini satu ayat lagi yang membuktikan bahwa kedewasaan iman atau rohani akan diraih, akan didapat kalau umat Tuhan siap dan rela menderita karena Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sengsara, menderita karena Tuhan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tadinya nggak bisa tekun, tapi ketika diizinkan Tuhan mengalami penderitaan, pergumulan, kesengsaraan, itu membuat naik tingkat. Ketekunannya jadi mulai nampak. Lanjut, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji itu militan, tangguh. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau kita lihat di sini bahwa ternyata dari kesengsaraan, dari kesulitan, dari penderitaan akan membuat umat Tuhan bertumbuh dewasa secara rohani. Ya, jadi ini berkat yang pertama,
Di balik penderitaan yang Tuhan izinkan kita alami, menderita karena Tuhan, menderita karena belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang pertama, iman rohani kita akan didewasakan. Tanpa kita sadari mulai bertumbuh dewasa. Ingat tokoh Alkitab yang bernama Yusuf dalam Perjanjian Lama, anaknya Yakub diizinkan mengalami kesulitan demi kesulitan sekian belas tahun. Tokoh Alkitab yang bernama Daud diizinkan mengalami kesulitan demi kesulitan sekian lamanya, supaya mereka bertumbuh menjadi seorang umat Tuhan yang memiliki iman dan rohani yang dewasa, sehingga mereka siap untuk menjadi seorang yang dipakai Tuhan, seorang pemimpin yang diurapi. Yusuf dipakai jadi penguasa di Mesir, orang kedua di Mesir. Daud dipakai menjadi raja yang kedua atas Israel, menggantikan Saul mertuanya. Semua itu hanya bisa terjadi ketika mereka siap dan rela melewati penderitaan, pergumulan, kesulitan dalam hidup ini. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, menderita karena Tuhan, menderita karena belajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata ada berkat di balik penderitaan yang kita alami. Kita didewasakan oleh Tuhan. Yang kedua, berkat yang kedua, di balik penderitaan yang dialami karena Tuhan. Kita akan baca dalam kitab 2 Korintus di pasal yang pertama, di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat bagian A saja, ya. 2 Korintus pertama ayat 3 sampai 4 bagian A. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Stop sampai situ. Dikatakan menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Berkat yang kedua yang akan dialami, yang akan diterima oleh umat Tuhan di balik penderitaan yang terjadi karena Tuhan. Berkat yang kedua adalah menerima penghiburan dari Allah. Beberapa waktu yang lalu kita peringati Pentakosta atau Pantekosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan, ya. Nah, salah satu karya Roh Kudus atas hidup umat Tuhan adalah sebagai penghibur. Disebut juga Roh penghibur. Itulah Roh Kudus. Nah, umat Tuhan yang mengalami penderitaan karena Tuhan dikatakan akan menerima penghiburan dikala mengalami penderitaan. Tapi kalau umat Tuhan tidak mengalami penderitaan, tidak punya pengalaman dihibur oleh Tuhan, dihibur oleh Roh Kudus, itu seperti apa? Tidak punya pengalaman. Kalau mengharapkan penghiburan dari manusia, terbatas. Mengapa? Karena manusia yang lain juga punya pergumulan, juga punya penderitaan. Tapi kalau dihibur oleh Allah, dihibur oleh Roh Kudus sebagai penghibur yang ajaib, maka Bapak Ibu Saudara dikatakan akan menerima penghiburan yang berlimpah-limpah. Sehingga kita boleh dikuatkan, kita boleh diteguhkan, ya. Di saat secara manusia mungkin kita merasa lemah, kita merasa susah, kita merasa sedih. Tapi kalau kita izinkan Roh Kudus, Roh Allah, sumber penghiburan itu menghibur kita, beracara atas hidup kita, maka saya percaya, ya, penghiburan yang berlimpah-limpah dari Allah itu akan datang dalam hidup kita dikala kita menderita karena Tuhan. Dan itu penghiburan yang ajaib. Nah, kalau sudah punya pengalaman dihibur oleh Roh Kudus, dihibur oleh Allah, maka barulah di ayat yang keempat berikutnya dikatakan, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Punya pengalaman dihibur Roh Allah, Roh Kudus, baru kemudian bisa belajar menghibur yang lain. Ya, kalau ada yang lain susah, yang lain lagi mengalami pergumulan penderitaan,
yang sudah punya pengalaman dihibur, dikuatkan oleh Roh Kudus, bisa menghibur, bisa menguatkan rekan seiman yang lain yang sedang menderita. Ya, ini berkat yang kedua, so. Penghiburan yang akan diterima dikala umat Tuhan menderita karena Tuhan. Berkat yang ketiga, yang terakhir, yang Tuhan siapkan di balik penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan karena Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus pasal yang keempat di ayat yang ke-17. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Berkat yang ketiga, kalau sudah baca dari 2 Korintus 4 ayat 17 ini dikatakan penderitaan karena Tuhan, kesulitan yang dialami karena Tuhan, dikatakan mengerjakan kemuliaan kekal. Bukan cuma kemuliaan yang sesaat, so. Kalau kemuliaan yang ada di dunia ini sifatnya tidak kekal, apapun itu, so. Ya, apa yang dialami oleh manusia, kemuliaan, kehormatan yang ada di dunia ini sifatnya cuma sementara. Mungkin dialami sekian bulan, mungkin dialami sekian tahun, tapi setelah itu hilang, lenyap. Kemuliaannya cuma sementara, tidak kekal. Tapi kemuliaan yang kekal adalah kemuliaan yang Tuhan sediakan dikala kita meninggalkan dunia ini. Kita bertemu dengan Tuhan di surga, bersama dengan Tuhan memerintah, ya. Kita akan jadi orang-orang yang akan memerintah, ya, bersama dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang dimuliakan, menerima kemuliaan yang kekal. Dan itu akan terjadi kalau umat Tuhan siap menderita karena Tuhan. Nah, kemuliaan kekal yang diterima itu membuat Rasul Paulus berpikir bahwa penderitaan yang dialami itu ringan. Ya, Paulus tadi bilang sebab penderitaan ringan. Kalau saudara baca sekilas kan, wah, ternyata Rasul Paulus ini penderitaannya ringan ya dalam pelayanan, dalam kehidupannya bersama dengan Tuhan. Mudah. Kalau saudara baca dengan teliti, penderitaan Rasul Paulus itu berat secara manusia. Bagaimana tidak? Bukan cuma dia sekedar diolok, dihina karena Injil, tidak hanya itu, so. Dia pernah dilempari dengan batu, tapi belum mati, so. Setengah mati, dilempari dengan batu. Disangka oleh orang-orang yang lempari itu mati, ternyata belum mati, so. Bangun lagi, melayani lagi. Ya, pernah mengalami karam kapal dan kesulitan-kesulitan hidup yang lain dialami Paulus di dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan, menderita karena Tuhan. Tapi anehnya Paulus bilang penderitaan ringan. Mengapa Paulus bisa berkata penderitaannya itu ringan? Dikatakan ayat 17 tadi, kalimat terakhir, karena penderitaan kami itu dibanding dengan kemuliaan kekal yang akan kami terima, itu tidak ada apa-apanya. Kemuliaannya terlampau ajaib, terlampau besar, terlampau luar biasa, sehingga penderitaannya itu jadi kecil. Penderitaannya itu jadi seperti penderitaan yang ringan. Padahal secara manusia menderitanya berat. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkat yang ketiga yang Tuhan sediakan di balik umat Tuhan yang siap untuk menderita karena Tuhan, berkat yang ketiga adalah kemuliaan kekal. Ya, nah jadi kalau kita ngerti hal ini, maka sekarang kalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan karena kita mau belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, jangan kecewa, jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan sedih, jangan. Mengapa? Karena di balik penderitaan yang kita alami karena Tuhan, Tuhan sediakan berkat buat kita. Ya, berkat yang pertama tadi dikatakan, ya, Tuhan akan sediakan kita menerima berkat apa, so? Kedewasaan. Iman rohani kita dibawa makin dewasa. Ya, saya lupa katakan tadi, lamanya waktu mengiring Tuhan tidak menjadi sebuah jaminan seorang umat Tuhan itu pasti dewasa rohani. Belum tentu. Ingat teguran Tuhan lewat Paulus kepada jemaat di Korintus,
Tuhan ngomong begini lewat Paulus ya. Hai jemaat Korintus, secara waktu kamu mengiring Tuhan, seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Karena lama ikut Tuhan, seharusnya sudah jadi pengajar. Tapi ternyata aku dapati kamu masih seperti seorang yang kanak-kanak secara rohani. Lamanya waktu mengiring Tuhan tidak jaminan kedewasaan rohani seseorang. Tidak jaminan. Karena itu udah heran ya. Sudah jangan kaget kalau ada ketemu seorang umat Tuhan. Loh, orang ini sudah jadi anak Tuhan puluhan tahun. Jadi anak Tuhan mungkin 40 tahun, 50 tahun. Ya jadi anak Tuhan. Tapi kok kedewasaan rohaninya tidak ada. Rohaninya masih seperti anak-anak. Tidak usah heran. Karena memang kedewasaan rohani tidak berjalan bersama dengan lamanya waktu mengiring Tuhan. Belum tentu. Tapi umat Tuhan yang siap dan rela untuk menderita karena Tuhan, melalui penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, membawa kita bertumbuh dewasa secara iman rohani. Yaitu berkat yang pertama, didewasakan. Berkat yang kedua, terima penghiburan dari Tuhan. Punya pengalaman dihibur oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus itu seperti apa? Sehingga akhirnya kalau penghiburan itu kita terima sebagai pengalaman hidup kita dikala menderita karena Tuhan, kita bisa sharekan, kita bisa bagikan penghiburan itu kepada orang lain yang sedang bersedih atau sedang mengalami penderitaan. Yang ketiga, akan menerima kemuliaan kekal. Ya kalau tinggalkan dunia ini satu saat nanti disediakan kemuliaan, dan kemuliaannya bukan cuma sesaat, tapi kemuliaannya bersifat kekal selama-lamanya. Nah, sekarang yang terakhir, bagaimanakah sikap kita saat kita melewati penderitaan? Kalau kita tahu bahwa menderita karena Tuhan, itu akhirnya di balik penderitaan itu ada berkat. Nah sekarang sikap kita saat sedang melewati, sedang menjalani penderitaan itu harusnya gimana? Harus bersikap bagaimana? Ayo kita buka satu ayat sebagai ayat yang terakhir dari kitab Roma di pasal yang ke-12, di ayat yang ke-12. Ini ayat yang sungguh sudah terkenal, ya. Roma 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang setuju berkata, amin. 3 sikap yang perlu dimiliki oleh umat Tuhan dari ayat ini. Yang pertama, kalau hari-hari ini mungkin sedang menghadapi penderitaan karena belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, sikap yang pertama dikatakan bersabarlah. Sabar. Ya, sampai kapan Pak sabarnya? Sampai Tuhan datang, katanya kitab Yakobus begitu saudara ya. Sabarnya sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Ya, memang tidak gampang saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan tentang kesabaran. Sabar itu memang tidak gampang. Tapi Tuhan ingin supaya kita umat Tuhan belajar untuk sabar. Sabar sampai kapan Pak? Sampai Tuhan datang. Ya. Yang kedua, selain bersabar dikatakan berdoa dengan tekun. Kadang kita merasa percuma doa ya, tidak ada gunanya berdoa. Tuhan ingatkan melalui perumpamaan seorang janda menghadap hakim yang lalim untuk minta perkaranya dibela. Tuhan katakan berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kalau hakim yang lalim itu saja akhirnya mengabulkan permintaan si janda, Tuhan bilang, apakah aku ini ya Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kasih setia, tidak akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru-seru kepadanya siang dan malam. Tapi di ayat perikop itu Tuhan berkata begini, kalau aku nanti datang, adakah aku menjumpai iman di muka bumi ini? Jangan-jangan karena kesulitan, tantangan, masalah, iman umat Tuhan jadi malah lemah. Tidak lagi percaya, tidak lagi berharap kepada Tuhan, tidak lagi berdoa, merasa sudah percuma berdoa, percuma percaya, percuma berharap kepada Tuhan, percuma sudah, tidak ada gunanya. Tuhan bilang, adakah aku jumpai iman di muka bumi? Ya. Nah, mari kita belajar untuk tetap berdoa dengan tekun. Yakinlah bahwa doa orang yang benar itu tidak pernah sia-sia. Ingat satu ayat yang berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya.
Mosok Pak, loh ini saatnya kita praktek so. Ya saya ngomong begini, saya juga belajar praktek so. Kadang-kadang ya itu secara pikiran manusia, aduh kesel doa yang Tuhan, capek doa Tuhan, rasanya berdoa itu kok sepertinya tidak ada gunanya gitu ya, sepertinya so. Tapi ingat, doa orang yang benar itu tidak pernah sia-sia. Daud pernah punya pengalaman, Daud berkata, dalam kebingunganku, aku menyangka bahwa Tuhan tidak mendengar doaku. Tapi sesungguhnya, akhirnya aku sadar bahwa Tuhan mendengar teriakku, minta tolong. Kadang-kadang lagi bingung, so, kita salah sangka dengan Tuhan. Kita menganggap doa, permintaan kepada Tuhan itu sia-sia. Padahal Tuhan bilang, hakim yang lalim saja membenarkan perkara si jandel. Apakah Tuhan, Allah yang maha baik itu, tidak akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru-seru siang dan malam? Mari berdoa dengan tekun, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan yang ketiga, sikap yang harus dimiliki saat sedang menghadapi penderitaan, bersukacita. Ya, bersukacita. Bersukacita karena apa? Bersukacita karena Tuhan. Bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena kita tetap punya Tuhan. Kalau punya Tuhan, berarti selalu punya pengharapan. Oh iya kan? Kalau tidak punya Tuhan, ya sudah tidak punya harapan. So. Tapi kalau punya Tuhan, sesulit apapun hidup yang kita alami, tetap kalau kita punya Tuhan, berarti kita selalu punya pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dan kalau kita bisa bersukacita dalam Tuhan, luar biasa. Satu ayat penutup saudara ya. Di kitab Nehemia pasal yang ke-8 di ayat yang ke-11. Setelah ini silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus juga untuk bersiap maju ke depan. Nehemia pasal 8 di ayat yang ke-11 itu kalau Alkitab manual. Tapi kalau Alkitab elektronik itu di ayat yang ke-10. Jadi beda ya. Antara Alkitab elektronik dan Alkitab manual itu beda. Kalau Alkitab manual, Nehemia 8 ayat 11. Tapi kalau Alkitab elektronik, Nehemia 8 ayat 10. Saya ngambil bagian yang terakhir, kalimat yang terakhir dari ayat itu. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Terjemahan lain berkata, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu. Kalau Bapak, Ibu, Saudara saya bisa tetap bersukacita karena Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, itu jadi kekuatan, jadi perlindungan buat kita. Tapi kalau kita nggak bisa bersukacita dalam Tuhan, kita kehilangan kekuatan. Makin lemah, makin lemah. Iblis beroleh keuntungan kalau kita tambah lemah. Karena itu ayat ini bilang, jangan kamu bersusah hati. Tidak boleh biarkan ini duka cita yang membawa kita semakin tenggelam terus menguasai dan menghancurkan hidup kita. Jangan. Iblis beroleh keuntungan atas kita, Tapi dikatakan sukacita, bersukacita karena Tuhan. Kitab Filipi berkata, sekali lagi kukatakan kepadamu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sukacita di dalam Tuhan itu jadi kekuatan, jadi perlindungan buat kita umat-umat. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus. Lewat satu pujian kita akan katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, aku percaya semua itu selalu untuk kebaikanku. Dan nanti bila telah tiba waktunya, aku percaya kuasa Tuhan pasti akan memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila waktumu, ku percaya
turut bekerja untuk mendatangkan menjadi indah pada waktunya. Bersama kita katakan terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Tapi biarlah Roh Kudus, Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut akan firman kebenaran yang sudah kami terima bersama pada malam ini, bahwa ternyata ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di balik penderitaan yang kami alami, karena kami belajar hidup untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, firman-Mu katakan kami akan menerima pendewasaan. Karakter kami, iman kami, rohani kami dibawa semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, supaya kami boleh punya pengalaman dihiburkan oleh Roh Allah, oleh Roh Kudus, dengan penghiburan surgawi, dengan penghiburan yang berlimpah-limpah, sehingga kami boleh jadi kuat di dalam Tuhan. Dan berkat yang ketiga sebagai puncaknya,
kalau satu saat nanti kami tinggalkan dunia ini, kami akan diberi kemuliaan yang kekal, memerintah bersama dengan Allah kekal untuk selama-lamanya. Jika kalau kami mengerti hal ini, maka penderitaan yang kami alami di dunia ini menjadi sebuah penderitaan yang bersifat ringan. Karena kemuliaan kekal yang akan kami terima jauh lebih besar dari penderitaan yang kami alami. Karena itu ingatkan terus firman kebenaran ini, supaya kami tidak berkecil hati, kami tidak patah semangat, kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, karena ternyata ada berkat yang Tuhan sediakan di balik penderitaan yang kami alami karena Tuhan. Sikap kami sebagai umat Tuhan, kami mau belajar untuk bersabar, kami mau belajar untuk tetap berdoa dengan tekun, dan kami mau belajar untuk bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena kami punya Tuhan. Itu jadi kekuatan, itu jadi perlindungan buat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami umat-umat Tuhan akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami mau introspeksi diri kami sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Apabila ada dosa, kesalahan yang sudah kami lakukan, baik lewat perbuatan kami, baik lewat perkataan kami, baik yang ada dalam pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, sehingga mendukakan hati Tuhan. Malam ini sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kami mohon pengampunan. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kesalahan yang sudah kami lakukan. Ampuni setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami mohon pengampunan dengan sungguh di hadapan Tuhan, maka Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau berjanji untuk mengampuni kami, menyucikan kami dari segala dosa pelanggaran kami, hingga sebentar kami boleh dikuduskan, dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Sungguh kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pada malam ini. Sungguh iman setiap kami umat Tuhan semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Dengan hati yang siap kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah kita lakukan terus setiap bulan di dalam perjamuan kudus, silakan ya pelayan perjamuan kudus menggunakan hand sanitizer dan selanjutnya membagikan tubuh dan darah Tuhan. Kita katakan lewat satu pujian, hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku.
Yang belum tetap tinggal duduk kalau ada yang belum menerima. Nah, kalau sudah menerima semua silakan berdiri. Ayat firman Tuhannya bisa Bapak Ibu baca. Setelah membaca ayat firman Tuhannya, gunakan hand sanitizer masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Ya, setelah itu maskernya tentunya juga bisa dilepas. Sekali lagi kita katakan, karena salibmu Tuhan, aku hidup. Karena salibmu Tuhan, aku menang. Karena salibmu, ku hidup. Ini pengakuan setiap orang. Kami mengalami kemenangan Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Inilah setiap kami umat-umat-Mu Tuhan. Malam ini kami percaya kebenaran dan kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat-Mu dan melayakkan kami umat-umat-Mu untuk boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sekarang dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib yang membuktikan kasih Tuhan yang besar, yang ajaib, yang telah dinyatakan atas setiap kami umat-umat-Mu yang percaya. Kami umat-umat Tuhan siap untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasih Tuhan, kita angkat roti yang adalah tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh. Jemaat Tuhan, silakan menyiapkan cawan yang telah kita terima tadi. Kita buka dengan hati yang tetap tertuju kepada korban Kristus di atas kayu salib. Kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kembali kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah Tuhan Yesus, darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya,
Dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan masker bisa digunakan kembali. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mari semua kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Setiap kami umat-umat-Mu boleh dikuatkan dan diteguhkan saat mungkin menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Kami tetap percaya bahwa kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kami, bahkan Tuhan yang berkuasa untuk memberikan kemenangan kepada setiap kami. Sebab Engkau Allah yang bangkit dari kematian, Allah pemenang, yang sanggup menjadikan setiap kami umat-umat-Mu lebih dari pemenang. Bersama dengan Tuhan kami akan menghadapi semuanya dan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir sudah menerima berkat dari Tuhan. Khususnya iman rohani kami diberkati, semakin kuat, semakin bertumbuh dewasa seperti yang Tuhan mau. Dan tambahkan kami kapasitas, kekuatan untuk menerima berkat Tuhan yang lebih lagi yang Tuhan sediakan buat kami. Sehingga manakala kami menerima berkat yang lebih lagi, tidak membuat kami jauh dari Tuhan, tapi justru membawa kami semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Mereka mungkin masih mengikuti ibadah online. Tuhan juga berikan kekuatan iman rohani kepada setiap mereka, supaya mereka tidak lemah, tapi mereka boleh tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, tetap sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada mereka-mereka yang sakit, Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Saat kesukaran, penderitaan, pergumulan mereka hadapi, mereka boleh tetap percaya, menantikan Tuhan.
Engkau akan beracara membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan di dalam iman rohani, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, pekerjaan, studi. Tuhan berkati dalam setiap aspek kehidupan apa yang dikerjakan umatmu ketika mereka belajar untuk tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka apa yang mereka kerjakan itu diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan dipermuliakan. Bahkan hamba berdoa bila setiap kami umat-umatmu ada dalam perlindunganmu ya Tuhan, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala rintangan mara bahaya, gangguan kecelakaan, kami tolak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pagar perlindungan Tuhan nyata atas setiap kami umat-umatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hantar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali ke dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menyertai kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa minggu yang akan datang.